Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin menjelaskan tentang Sata Sapurisa Dhamma. Sata artinya 7, Sapurisa Dhamma artinya adalah Dhamma orang bijaksana. Nah, sutta ini berasal dari Digha Nikaya, ya, kitab Digha Nikaya, buku ketiga, Pathika Wagga. Nah, nama sutanya adalah Sanggiti Sutta, ya, sutta nomor 33. Nah, di sana ada tentang Sata Sapurisa Dhamma. Nah, ada 7 hal, ya. Ini adalah Dhamma orang bijaksana. Nah, apakah 7 itu? Yang pertama, Dhammanyu, ya. Dhammanyu, mengetahui Dhamma. Kalau diterjemahkan secara harafiah, ya, jadi memahami Dhamma. Nah, yang kedua adalah Athanyu, artinya adalah memahami maknanya. Yang ketiga adalah Attanyu, artinya adalah memahami diri sendiri. Yang keempat adalah Mattanyu, artinya adalah memahami ukuran. Nah, yang kelima adalah Kalanyu, artinya adalah memahami waktu. Kemudian yang keenam, Parisanyu, artinya adalah memahami pendengar, ya, atau khalayak, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah Pugalanyu, artinya adalah memahami individu. Nah, marilah kita bahas satu persatu, ya, karena ini kalau misalnya dalam diri seseorang memiliki 7 Dhamma orang bijaksana ini, ya, maka dia bisa menjadi orang yang bijaksana, juga sangat bermanfaat dalam kehidupannya, ya, kehidupannya sehari-hari. Apakah dia seorang biku atau seorang umat awam. Nah, marilah kita simak satu-satu, ya. Yang pertama adalah Dhammanyu. Ya, dijelaskan, ya. Dhammanyu di sini maksudnya adalah memahami kitab Pali. Ya. Kita tahu bahwa Tipitaka kita terdiri dari 3 bagian, ya. Yang pertama disebut sebagai mula atau Tipitaka Pali namanya. Ya, katanya ini asli dari zaman Sang Buddha sendiri, ya. Kadang langsung dari mulut Sang Buddha, ya. Kadang juga langsung dari murid utama Sang Buddha. Nah, yang kedua, bagian kedua adalah Atthakatha, ya. Nah, biasanya ini menjelaskan makna, ya, dari yang terjadi, yang tertulis di Pali. Ya, kalau zaman sekarang soalnya sudah tertulis, ya. Nah, ada yang bertanya kepada Bhante, ya, kenapa Bhante tidak menerjemahkan kitab Atthakatha sebagai kitab komentar? Alih-alih malah Bhante terjemahkan sebagai kitab penjelas makna. Nah, jadi kalau menurut Bhante lebih baik menggunakan terjemahan kitab penjelas makna karena dari kata Attha dan Katha. Attha artinya makna, Katha adalah penjelasan. Jadi kitab penjelas makna. Kalau komentar itu khawatirnya kita tidak menghargai, ya. Ada konotasi seperti itu karena mereka sepertinya bukan mengkomentari, ya, karena dijelaskan juga sebetulnya beberapa kitab komentar tersebut memang sesungguhnya bahkan berasal dari Sang Buddha sendiri, ya. Jadi mungkin kadang waktu Sang Buddha menjelaskan sutta, Sang Buddha hanya menjelaskan tergantung si pendengar utamanya siapa, ya. Nah, jadi kadang-kadang nggak semua orang memahami maknanya secara langsung. Jadi biasanya setelah ceramah itu diselesaikan, nah nanti murid-murid berdiskusi apa itu maknanya yang barusan Sang Buddha jelaskan. Nah, kadang mereka bertanya langsung ke Sang Buddha jelaskan sendiri. Kadang mereka bertanya ke murid-murid utama seperti Bhante Sariputta, Bhante Mahakaccana, dan lain sebagainya. Nah, makna penjelasannya itu, ya, dilestarikan secara terpisah dari ajaran asli yang
merupakan ceramah langsung dari Buddha. Ya. Nah, itu makanya jadilah kitab Adhakatha. Nah, memang sebagian kitab Adhakatha ini adalah ditulis setelah ya zaman Buddha. Tapi sebagian juga merupakan berasal dari zaman Buddha. Nah, dipercaya seperti itu. Makanya kitab Adhakatha sebaiknya diterjemahkan sebagai kitab penjelas makna. Ya. Jadi bukan mengomentari ajaran Buddha, tapi lebih menjelaskan lebih lebar, lebih jelas, lebih detail. Ya. Nah, kadang kitab Adhakatha pun juga masih belum cukup jelas, belum cukup detail. Nah, akhirnya muncullah kitab lagi, Tika, ya, kitab Tika. Nah, seringkali diterjemahkan sebagai kitab subkomentar, ya, jadi mengomentari sifat komentar. Nah, tapi Bante pakai kata sub kitab penjelas makna, ya, jadi menjelaskan lagi apa yang sudah dijelaskan di kitab penjelas makna. Nah, jadi dibagi 3. Nah, Dhammanyu di sini mengacu kepada memahami kitab Pali, ya, kitab mula itu yang asal dari betul ceramah dari Buddha sendiri. Ya, memahami berarti ajaran Buddha. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Adhanyu. Nah, baru ini adalah memahami maknanya. Nah, ini adalah memahami kitab Adhakatha katanya. Ya. Nah, jadi kadang butuh proses ya. Pertama, kita harus belajar dulu. Sutta aslinya ngomong seperti apa. Nah, lalu penjelasan di Adhakathanya seperti apa? Penjelasan yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Itu seperti apa? Supaya kita seragam, ya, menginterpretasinya secara seragam, harmonis, dan standar. Jangan dengan interpretasi masing-masing. Ya, itu harus dihindari untuk melestarikan ajaran ini tetap murni, tetap sejati. Ya. Jadi pertama, kalau seorang biku ingin mengembangkan ya, dhamma orang bijaksana ini, pertama harus mengetahui berarti Pali, kitab Pali, ya, ajaran asli Buddhanya. Yang kemudian harus lanjut ke memahami maknanya, kitab penjelas makna dari Adhakatha. Ya. Nah, umat awam juga tentunya ya lebih baik lagi kalau bisa mengakses langsung, lebih baik tentunya ya. Nah, tapi kalau waktu belajar Dhamma juga perlu tahu, oh ini di dalam ajaran Buddha. Nah, kemudian ini di dalam penjelasannya gimana. Nah, itu perlu tahu ya. Kalau perlu tahu nanti pemahaman tentang ajaran Buddha akan jelas lengkap ya, tidak salah paham, tidak salah pandangan ya. Itu bahaya kalau punya pandangan salah. Nah, yang ketiga adalah Atanyu. Nah, ini atanyu. Memahami diri sendiri. Artinya apa? Memahami kualitas batin diri sendiri. Ya. Kualitas sila, moralitas saya sejauh apa? Kualitas samadhi, ya, konsentrasi saya sejauh apa? Kualitas panya, nah, kebijaksanaan saya sejauh apa? Ya. Kalau belum bagus, tentunya harus diperbaiki, ditingkatkan. Ya. Nah, kalau sudah bagus tentunya harus dipertahankan. Ya. Nah, baru nanti kualitas batin dari setahap demi setahap akan maju. Dari satu kehidupan ke kehidupan lain juga semakin baik. Ya. Nah, yang keempat adalah mata nyu. Ya. Memahami ukuran. Nah, di sini ukuran apa? Ya, kalau untuk biku ukuran makan penting. Ya. Untuk umat awam juga perlu memahami ukuran makan. Ya. Kalau enggak nanti banyak penyakit. Ya. Nah, terus perlu tahu kapan ukuran yang menerimanya. Ya. Pada saat kita menerima pemberian orang lain, ya, kita harus tahu ukuran. Dan waktu kita menggunakannya. Ya. Menggunakan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kalau untuk umat awam, ya, jadinya pada saat menerima ya, pendapatan itu, ya tentunya bukannya tahu ukuran, tapi yang memang hak kita, ya. Nah, terus juga pada saat mengkonsumsi, ya, menggunakan hasil kerja keras kita itu juga kita harus tahu ukurannya. Jangan terlalu loyar, ya, jangan terlalu menghambur-hamburkan. Jadi kalau kita tahu ukuran, ya, kebutuhan kita seperti apa, pendapatan kita juga berapa, ya, kita bisa sisihkan untuk berdana, ya, kemudian investasi, ya, untuk memperlancar kebahagiaan duniawi, ya.
Nah, juga untuk siap-siap untuk kebahagiaan yang di kehidupan mendatang. Ya. Jadi perlu juga melakukan kebajikan. Nah, ukuran ya ini perlu juga tahu. Ya. Jadi tidak menghambur-hamburkan. Nah, yang kelima adalah kalanyu. Nah, kalanyu adalah memahami waktu. Nah, waktu di sini adalah kapan berbicara, ya. Tahu kapan harusnya berdiskusi, kapan harusnya memberi respon. Nah, ini untuk umat awam penting sekali. Ya. Kadang-kadang kita itu terlibat hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Ya. Melibatkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Nah, pada saat sadar sudah terlibat jauh, ya. Bahkan kadang-kadang sudah terjadi pelanggaran, kadang-kadang susah untuk melepaskan diri dari kemelekatan itu, ya enggak? Nah, jadi kalau kita tahu kapan berbicara, kapan bertindak, kapan bersikap, ya, itu penting sekali. Makanya Buddha selalu mengajarkan sati sampajanya, ya. Paham dan tidak hanya sadar, tapi harus paham setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Ya. Nah, ini penting, mengetahui waktu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah parisanyu, memahami khalayak. Maksudnya adalah memahami bagaimana harus bersosialisasi, ya. Ngerti bagaimana kebutuhan orang tersebut. Kadang orang datang ke kita, ya, perlu ngomong sedikit saja, tapi kita jelaskan panjang lebar. Nah, itu artinya tidak parisanyu. Ya. Jadi misalnya kalau dengan biku bagaimana harus bersikap. Kalau dengan misalnya Bapak Presiden, bagaimana bersikap. Ya. Sama kepala desa, bagaimana bersikap. Ya. Sama anak, sama murid, ya, sama pekerja. Nah, kita harus tahu cara bersikap. Ya. Nah, jadi tidak diremehkan juga, dan juga orang pada saat bersosialisasi dengan kita nyaman, ya, akhirnya dapat membina hubungan yang baik, harmonis. Nah, itu parisanyu. Ya. Nah, yang terakhir adalah pugalanyu, mengetahui pugala. Nah, di sini mengetahui individu katanya, ya, pugala itu. Nah, jadi kita harus pertimbangkan, kalau saya bergaul sama orang ini, ya, itu banyak aku salah atau banyak aku salah, banyak kebajikan atau malah banyak ketidakbajikan. Jadi kalau waktu kita merenung, kalau saya bergaul sama orang ini, kebajikan akan banyak muncul, dikembangkan, dipertahankan. Ya. Maka orang ini pantas kita jadikan teman. Ya. Jadi kita tahu individu ini. Ya. Nah, kalau misalnya bergaul sama orang ini banyak kejahatan yang muncul, nafsu muncul, kemarahan muncul, keserakahan muncul, ya. Atau bergaul sama dia, saya malah nanti pergaulan jadi tidak baik, ya, banyak mara bahaya, ya, bisnis rusak dan lain sebagainya, ya. Nanti malah ditangkap orang. Nah, yang seperti ini kita harus hindari. Makanya kalau seorang umat awam, ya, mengetahui 7 sapurisa dhamma ini, ya, dalam kehidupan ini, ya, di kehidupan kebahagiaan duniawinya juga terpenuhi, dan dia juga bisa menghindari penderitaan, di kehidupan mendatang juga bisa bahagia. Ya. Artinya pintar atau terampil perihal melakukan kebajikan, menyiapkan masa depan samsaranya. Nah, oleh sebab itu penting, ya, baik Anda seorang biku, apa seorang samanera, atau seorang umat awam untuk mengembangkan 7 sapurisa dhamma. Ya. Nah, dengan demikian selesailah penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.